Kenapa hidupku begini saja? Gak pernah ada perubahan dan gak pernah ada kemajuan. Ya, selamat datang di Motivasi, di mana kita bisa belajar segala sesuatu yang mungkin itu sesuatu yang basi sebenarnya, tapi kita masih membawanya hingga saat ini. Dan kita bersama-sama merubah semua itu, dan kita merubah cara pandang kita merubah apa yang menjadi tujuan hidup kita, dan kita menjadi seseorang yang selalu bersemangat. Di video kali ini kita membahas tentang bagaimana sih hidup kita atau hidup Anda atau hidup siapapun itu kok gitu-gitu aja, monoton. Jadi nggak ada perubahan dalam kehidupannya. Hidup yang selalu statis sebenarnya itu tergantung ya. Jadi di sini saya akan mengulas beberapa hal yang nanti bisa teman-teman jadikan renungan dan teman-teman bisa jadikan itu sebagai evaluasi ya. Kita bisa berubah dan kita bisa menjadi seseorang yang baru. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Kenapa hidupku selalu begini? Gak ada perubahan, gak ada kemajuan, gak ada yang namanya tingkatan yang bisa membuatku berubah jauh lebih baik. Karena apa? Monoton-monoton aja. Dan di sini kita ulas bareng ya. Langsung aja ke poin pertama. Poin pertama, sudahkah Anda melakukan tindakan atau kita melakukan tindakan? Nah, tindakannya ini apa? Kita melakukan sebuah usaha. Bukan kita membuka usaha ya, tapi kita melakukan langkah untuk merubah hidup kita. Merubah bagaimana kondisi kita yang tadinya seperti apa menjadi jauh lebih baik lagi dan jauh lebih maju lagi dalam kehidupan. Dari situ, sudahkah kita melakukannya? Kalau kita belum melakukannya atau kita malas untuk melakukannya, ya jangan harap ada perubahan dalam hidup kita. Karena apa? Kita mau naik ke lantai 10 aja harus melewati tangga satu persatu. Dan itu dibutuhkan apa? Tindakan. Nah, tindakannya apa? Langkah kaki kita. Kita menapaki tangga dari anak tangga 1 hingga seterusnya sampai ke lantai 10. Meskipun ada yang bilang kan bisa naik lift. Ya, naik lift emang bisa langsung lompat? Enggak juga kan? Pasti dari lantai 1 dulu, lantai 2, 3, 4 sampai ke 10. Jadi, saat kita tidak pernah melakukan tindakan, ya kita nggak akan pernah mengalami perubahan. Jadi hidup kita hanya menjadi kehidupan yang statis. Sebenarnya dalam alur kehidupan di dunia itu yang namanya dunia itu dinamis ya. Jadi bisa berubah-ubah. Dan kita sendiri yang membuatnya itu statis. Yang saat ini seperti ini ya bakal begini terus. Gak akan ada perubahan, gak akan ada kemajuan. Ya intinya diri kita hanya diam di tempat ya. Sedangkan waktu itu berjalan. Kalau kita nggak berusaha untuk merubahnya, kita nggak berusaha untuk selalu melangkah, kita mengambil setiap tindakan, terus kita mengambil setiap kesempatan, kita nggak akan pernah bisa berubah. Dan kita hanya menjadi seseorang yang gitu-gitu aja. Untuk contoh sederhananya, Anda tahu, zaman dulu ada banyak tuh yang mungkin yang pernah mengalami ya. Kalau anak-anak generasi sekarang mungkin itu adalah benda asing. Anda mengalami nggak? Saat kita mau mendengarkan lagu, pasti apa? Beli kaset. Ya kan? Terus belum lagi setelah itu keluar CD atau DVD atau VCD. Nah, dari situ perkembangannya mulai jalan lagi. Masihkah mereka eksis? Enggak kan? Akhirnya apa? Sekarang udah digantikan. Ada MP3, ada ya mungkin file-file yang lain yang bisa kita nikmati dimanapun. Dan itu bisa kita dapatkan dengan mudah. Seperti zaman dulu, kita udah punya CD, itu compact disc, itu udah wah luar biasa banget ya. Kita udah sultan banget. Tapi sekarang kita ditertawakan karena sekarang ada perkembangan. Nah, begitu kita tidak pernah mau mengambil tindakan alias kita hanya menerapkan cara-cara lama kita nggak menyesuaikan dengan perubahan dunia, ya kita tidak akan pernah menjadi siapa-siapa. Dan hidup kita ya gitu-gitu aja. Dan akhirnya apa? Seperti kaset, CD, dan DVD hilang dari peredaran, ya kan? Meskipun ada 1-2, itu pun juga nggak ada yang produksi lagi kan. Dalam artian mungkin kaset pita nih, ada nggak? Kita bisa beli pun misalkan nih ada perusahaan yang mengeluarkan perusahaan rekaman. Terus kita membelinya, kita mau mutar di mana? Sedangkan sekarang yang namanya tape recorder itu juga udah sesuatu yang tertinggal juga. Nggak seperti zaman dulu. Sekarang kita mau dengerin musik
cukup dalam satu genggaman. Kita nonton film cukup dalam satu genggaman. Jadi perubahan, kita harus mengambil tindakan. Tanpa ada tindakan, hidup kita nggak akan pernah berubah. Poin kedua ini nyambung ya. Sudahkah Anda melepaskan masa lalu? Masa lalu ini penting untuk kita lepaskan. Tentunya itu sesuatu yang menjadikan kemelekatan atau itu menjadikan sebuah beban ke kita. Dalam artian gini, wah dulu aku seorang ini, misalkan kita punya jabatan dalam pekerjaan tertentu atau kita punya posisi dalam pekerjaan tertentu dalam sebuah perusahaan. Lalu itu udah melekat yang namanya sebuah gengsi misalkan. Karena apa? Posisi kita masih kita bawa. Sedangkan zamannya sekarang udah berubah. Bahkan perusahaan-perusahaan besar itu mencari tim kerjanya atau karyawannya. Udah nggak membutuhkan lagi tanya, ijazah lu apa? Dulu pernah kerja di mana, jabatan lu apa? Udah nggak ditanya lagi. Yang ditanyakan adalah, lu bisa apa? Kalau lu bisa ini, coba lu kerjakan. Nah, ternyata bisa keterima. Gak ditanya ijazah lu apa. Zaman berubah. Jangan pernah kita membawa masa lalu. Terus masa lalu kita yang kelam misalkan. Kita pernah ya mungkin kondisi kita yang seperti apa. Terus akhirnya apa? Kita ditekan orang. Dasar lu orang yang gak mampu. Dasar lu orang yang begini begitu. Nah, kita direndahkan orang, tapi kita masih membawanya sampai sekarang dan tidak menjadikan itu sebuah cambuk untuk dijadikan sebuah motivasi. Kita nggak akan pernah berubah. Kita hanya akan menjadi orang yang tetap di masa lalu. Kita nggak akan berada di masa depan. Karena apa? Kita mempercayainya dan kita mengiyakannya. Iya, gue memang begini. Udah, kita nggak akan pernah berubah. Saat Anda mungkin diinjak-injak harga dirinya, saat Anda direndahkan orang lain, siapapun yang merendahkan itu, biarkan saja. Jadikan itu cambuk dan jadikan diri Anda jauh dari apa yang mereka katakan. Buang masa lalu. Mungkin masa lalu Anda kelam. Anda pernah memiliki pasangan dan lalu terjadi sesuatu yang mungkin membuat Anda ini patah semangat. Tinggalkan masa lalu. Hidup ke depan. Hidup bukan kembali ke belakang. Saat kita kembali kepada kemunduran, hidup kita hancur. Kita nggak akan pernah eksis dan kita nggak akan pernah bertahan dalam sebuah fase kehidupan yang jauh lebih baik. Lalu di poin ketiga, sudahkah kita merubah pikiran? Ya, di sini saya selalu bertanya ini ya. Biasanya saya menjawab pertanyaan ini, saya bertanya. Tapi saya juga menjelaskan ya. Sudahkah kita merubah pikiran? Seperti halnya yang saya sampaikan tadi, pikiran kita kalau hanya terpaku, ya udahlah hidupku begini, emang takdirku begini, nasibku begini. Kita nggak pernah merubah pikiran itu dalam hidup kita, ya kita tidak pernah menjadi orang yang selalu dalam kelimpahan. Karena apa? Ya sudah, seperti ini ya seperti ini, udah kita bawa sampai kapanpun, ya udah itu menjadi pilihan. Ya jadi nggak ada tekanan di sini, nggak ada siapa benar siapa salah, semuanya benar. Karena apa? Semua adalah keputusan kita masing-masing. Kita saat tidak mau merubah pikiran kita dan kita hanya membawa pikiran-pikiran yang itu kaku dan gak mau berkembang, jangankan kita sendiri, bahkan anak-anak kita, cucu-cucu kita, kalau kita masih tanamkan seperti itu, ya mereka akan sama dengan kita kehidupannya. Mereka gak akan merasakan indahnya dunia saat hidup itu berkelimpahan. Nah, rubah pikiran, rubah cara pandang itu jauh lebih mulia daripada kita meratapi bahwa hidup kita seperti ini adalah takdir. Karena apa? Ya kita jadi orang susah, ini takdir. Berarti Anda bodoh, itu adalah sebuah takdir. Karena apa? Anda tidak pernah mau belajar, Anda tidak pernah mau merubah hidup Anda. Takdir yang gak bisa dirubah itu takdir kelahiran dan kematian dah. Ya versi saya loh ya. Kita bisa merubah hidup kita dan kita bisa menjadikan diri kita seperti apa, tergantung kita. Kita adalah arsitek untuk hidup kita sendiri, untuk masa depan kita sendiri. Nah, poin keempat, sudahkah kita siap dengan prosesnya? Nah, proses di sini itu bukan hanya melulu proses yang nanti dalam penderitaan, dalam kesusahan, nggak gitu. Yang namanya proses itu ada mengembirakannya juga. Mungkin 1:1 ya. Mungkin 50% itu adalah proses yang berat dan 50% lagi itu adalah proses yang menyenangkan. Tapi kebanyakan orang adalah fokus di proses yang berat. Dengan kita melakukan seperti itu, apakah kita siap untuk berubah? Ya, kita hanya untuk menjadikan diri kita pembenaran aja. Takdirku begini. Nah, balik lagi ke takdir. Itu pembenaran. Toh kalau kita mau merubah, ya kita rubah saja. Kita tidak pernah ada yang melarang saat kita ingin berubah. Yang melarang apa? Pikiran kita sendiri. Takut kata orang begini, takut kata orang begitu. Ya, kita nggak akan pernah menjadi siapa-siapa.
Di poin kelima adalah siapkah Anda menerima? Nah, kalau Anda tidak siap menerimanya, ya ini berhubungan dengan hukum mental. Dalam artian saat menerima, itu bukan hanya kita menerima aja, tapi mental kita kuat nggak? Kita akan berubah nggak? Yang tadinya mungkin kitanya rendah hati menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang selalu arogan, menjadi orang yang jumawa. Nah, itu tandanya kita tidak siap menerima. Kalau kita siap menerima, ya kita bisa menjalaninya dengan biasa, tetap rendah hati dan tidak sombong. Nah, itu kita orang yang sudah siap menerima. Dan biasanya gini ya, saat sebelum menjadi apa-apa, belum menjadi siapa-siapa, orang itu biasanya, wah rendah hati banget, aku mau belajar, aku begini, begitu diarahkan dan dia berhasil, Allah cuman gitu, Allah itu kecil lah. Nah akhirnya apa? Begitu udah semua itu diambil lagi, nangis lagi, dan mau minta bantu siapa? Mau minta dorongan siapa? Biasanya seperti itu ya. Itu yang saya lihat. Tapi saya yakin teman-teman yang menyaksikan channel saya adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang bijak, dan orang-orang yang bisa mengendalikan dirinya dan selalu dalam rendah hati. Sukses berlimpahan.